Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bijazili in'amih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha yawma liqa'ih. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير البريات وسيد عباده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. Alhamdulillah, marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan ungkapan syukur kita kehadirat Allah. Alhamdulillah atas segala limpahan anugerah, limpahan nikmat yang sangat banyak, yang sangat luas kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat masih tetapnya kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman dan Islam kita, menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kita langsung saja melanjutkan kajian kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul sallallahu alaihi wasallam ila anqal wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni sab'ati asya' minal insan asy-sya'r wad-dhufur wad-dam wal-hidah was-sin wal-alaqah wal-mashimah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitab beliau Nawadirul Usul dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, Siti Aisyah berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni sab'ati asya' minal insan. Beliau memerintahkan untuk mengubur atau menanam 7 bagian dari manusia ini. Ya, sebelum kita lanjutkan, kemarin kita juga membaca riwayat kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bidafni sya'ar wal adfar. Rasulullah itu memerintahkan untuk kita ini mengubur atau menanam ya rambut dan kuku. Ya, sudah ya kita jelaskan kemarin ya. Nah, ini harus menjadi catatan. Kata ulama, al-amr di sini ya, perintah di sini la lil wujub, bukan untuk menunjukkan hukumnya wajib, bukan. Walakin dzalikal amr ala sabilin nadab. Tetapi perintah Nabi itu menunjukkan anjuran, bukan kewajiban. Ya, ini sudah kita terangkan kemarin. Jadi seandainya bapak-bapak, ibu-ibu habis potong rambut terus dibuang begitu saja, ya enggak ada masalah. Paham nggih? Nah, cuma kalau ingin mengikuti anjuran Nabi, ingin mengikuti anjuran beliau, maka diambil rambutnya lalu ditanam. Ya, ditanam, dikubur. Ya, begitu juga kita motong kuku. Ya, kemarin kita sudah terangkan, kapan Rasulullah memotong kuku? Hari apa? Masih ingat para jemaah? Hari apa? Hari Jumat. Rasulullah memotong kuku pada hari Jumat. Kana sallallahu alaihi wasallam yuqallimu adfarahu wa yakussu syaribahu yaumal jum'ah qabla an yaruha ila shalah. Kanjeng Nabi itu memotong kuku
merapikan kumis, memangkas kumis pada hari Jumat sebelum beliau berangkat sholat Jumat. Ya, tapi selain Jumat nggak ada masalah. Ya, kemarin kita menerangkan hari yang baik untuk memotong kuku itu Senin, Kemis, dan Jumat. Senin, Kemis, dan Jumat. Nah, kalau ingin mengikuti Rasulullah, ya hari Jumat. Ya. Nah, kuku tadi ditanam. Setelah Anda potong, kemudian ditanam. Seandainya nggak ditanam, seperti kita kan biasanya dibuang begitu saja, ya enggak apa-apa. Cuma Anda tidak mengikuti anjuran Nabi. Anda tidak mengikuti anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi, ini buat catatan, al-amr di sini la lil wujub. Ya, perintah di situ bukan menunjukkan kewajiban, tetapi ala sabilin nadab, anjuran. Paham nggih? Anjuran. Nah, demikian pula dengan hadis yang berikutnya yang kita baca dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah itu memerintahkan. Nah, ini ingat, bahasanya memang memerintahkan, tapi yang dimaksud adalah anjuran, bukan kewajiban. Rasulullah memerintahkan, menganjurkan untuk menanam 7 bagian dari manusia ini. Yang pertama, asy'ar, rambut. Ya, sudah kita terangkan. Habis potong rambut, rambutnya dikumpulkan, ditanam. Ya, kenapa? Karena sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa rambut itu bisa disalahgunakan. Ya, oleh orang-orang yang tidak suka kepada kita, rambut kita diambil, bisa menjadi media untuk sihir. Ya, menjadi media untuk santet, itu dari rambut. Maka hendaknya rambutnya ditanam. Yang kedua, ad-dhufur, kuku. Ya, sudah diterangkan. Yang ketiga, yang dianjurkan untuk ditanam, ad-dam, darah. Ya, jadi apabila kita habis hijamah, ya, cantuk hijamah itu, itu hendaknya darahnya ditanam. Ya, darahnya ditanam, dikubur. Ya. Diriwayatkan suatu saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau hijamah, cantuk, bekam. Lalu beliau berkata kepada sahabat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan, "Akhfihi haitsu la yaraka ahad." Wahai Abdullah bin Zubair, ini darah ini kamu sembunyikan sekira tidak dilihat oleh orang. Ya, maksudnya kata ulama disuruh dikubur. Ya, ini dibuang gitu ya. Dibuang di tempat yang tersembunyi, ya, maksudnya ditanam. Ini darah ini kamu buang, kamu tanam. Ketika Abdullah bin Zubair membawa darahnya Rasulullah, beliau bukan membuangnya, malah diminum oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Allah, minum darahnya Rasulullah. Kemudian kembali kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, faqala ma sana'ta? Abdullah bin Zubair, apa yang kamu lakukan dengan darahku? Sudah kamu buang? Faqala ja'altahu fi akhfa makanin 'anin nas. Katanya Abdullah bin Zubair, ya Rasulullah, aku sudah membuang, aku sudah menyimpan darah Anda di tempat yang tidak mungkin dilihat oleh manusia. Ya pasti wong diombe. Diminum darahnya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Darahnya Nabi diminum. Sudah saya sembunyikan ya Rasulullah. Malah ini saya sembunyikan di tempat yang tidak mungkin dilihat oleh manusia. Faqala. Maka Rasulullah, rupanya Nabi itu menangkap maksud daripada sahabat Abdullah bin Zubair. Faqala syaribtahu? Loh, kamu minum darah saya? Kamu minum darah saya? Qala na'am. Nggih Kanjeng Nabi. Iya, saya minum darah Anda. Ya Allah. Nah, ini para jamaah, perhatikan ya. Ini kekhususan.
Ini kekhususan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa apapun yang keluar dari tubuh Nabi itu suci. Maaf ya, kencingnya Nabi suci. Diminum oleh sahabat Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah, pembantu Rasulullah SAW. Diminum kencingnya Nabi. Malah ketika Nabi mengetahui kencingnya diminum oleh pembantu beliau yang namanya Ummu Aiman tadi, Nabi mendoakan, kamu tidak akan sakit perut selama-lamanya. Kamu tidak akan sakit perut selama-lamanya. Maka Ummu Aiman ya, tersebut seumur hidup tidak pernah sakit perut. Nah, ini khusus Kanjeng Nabi. Saya ulangi, khusus Kanjeng Nabi. Sampean jangan coba. Don't try at home. Jangan dicoba di rumah. Hati-hati, Pak. Ya. Oh, ini katanya obat yang paling mujarab itu kencing di pagi hari. Jadi kita, maaf ini kalau bangun tidur itu kan kencingnya apa? Ya, sangat pekat gitu ya. Orang bangun tidur, ya baunya juga, bahkan kadang keluar asapnya itu. Hah? Itu katanya obat yang paling mujarab. Dari mana kencing jadi obat ini? Itu khusus Nabi Muhammad. Khusus Kanjeng Nabi. Kalau kita nggak ada ceritanya kencing suci, nggak ada ceritanya. Paham ya? Awas, jangan terus kita salah memahami ya. Nggak ada ceritanya obat itu dari barang yang diharamkan oleh Allah. Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima hurrima 'alaikum. Nggak mungkin, kata sahabat Abdullah bin Abbas, nggak mungkin Allah menjadikan obat untuk kalian itu pada sesuatu yang diharamkan kepada kalian. Nggak mungkin. Misalnya khamr. Khamr hukumnya apa? Khamr hukumnya apa? Haram. Lalu ada orang, saya ini suka pusing kepala. Kalau minum bir ini saya sembuh misalnya. Lecek. Kenapa lecek nih? Goro. Tidak ada ceritanya orang minum khamr jadi sehat. Enggak ada ceritanya orang minum bir itu moro seger. Hilang akalnya. Loh, iya kan? Orang kalau mabuk bagaimana? Hilang akal, lemes, lemah. Ya. Emosi tidak terkontrol. Lah itu orang mabuk. Kenapa khamr kok bisa jadi obat? Enggak mungkin Allah menjadikan obat itu pada sesuatu yang diharamkan. Oh, kepingin kuat, kepingin perkasa. Terus makan apa? Makan cindil. Hah? Semerat cindil jenengan. Anaknya tikus itu, yang masih merah-merah itu, gerak-gerak itu diuntal. Katanya untuk obat keperkasaan. La haula wala quwata illa billah. Apa enggak ada obat yang halal? Apa enggak ada itu madu? Madu bagus untuk kesehatan juga, ya kan? Madu, jinten hitam, minyak zaitun, itulah diminum. Ada apa makan cindil? STMJ bagus kan? Iya. Apalagi telurnya yang 6 itu ya. Itu yang namanya rudal tempur atau apa itu ya. Lu silakan halal boleh. Nah kalau kita kepingin perkasa, maaf mau kumpul sama istri makan cendil, anaknya tikus. Ya Allah, saya pernah melihat sendiri hadirin. Maaf ya, itu masih merah kan, anaknya tikus masih merah tuh, diuntal. Lek. Ya apa ini? Ya kita dulu masih kecil-kecil itu di Madura, saya pernah melihat orang makan itu. Lah kok tega? Malam kumpul sama istrinya. Nggih ngapunten, kan makanan yang kita makan ini jadi urat, jadi ini termasuk jadi air, termasuk jadi mani. Kumpul sama istrinya, masuklah si cindil tadi itu. Ayo. Loh jangan ketawa, ini betul ini. Lah makanya begitu istrinya hamil, lahir anaknya, ya Allah, sifatnya kayak tikus hadirin. Temenan. Ngrikiti doa. Bleset. Ya. Nah, itu mungkin karena faktor makanan yang dimakan. Hati-hati loh ya. Oh, kepingin kuat. Ini minum darahnya apa? Darahnya kobra katanya. Apa ini? Darah kok diminum? Loh, Beb, tadi ceritanya Rasulullah. Loh, Nabi itu khusus. Kan sudah kita bilang. Itu kekhususan Nabi. Paham nggih? Ya, awas,
Jangan macam-macam lah. Ya, konsumsi yang halal, konsumsi yang halal. Nabi mencontohkan apa habbatus sauda, nggih, jinten hitam. Malah beliau mengatakan al-habbatus sauda syifa min kulli da. Jinten hitam itu obat segala penyakit. Obat segala penyakit. Alhamdulillah, banyak ya, banyak terbukti ada orang ambeien itu minum habbatus sauda sembuh. Ya, ada orang kena penyakit apa, minum habbatus sauda sembuh. Ini hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita percaya, ya. Nah, kembali kepada cerita tadi. Jadi Abdullah bin Zubair minum darahnya Rasulullah. Kalau memang itu haram, tidak boleh, pasti Nabi marah. Pasti Nabi akan murka. Karena Nabi tidak mungkin diam dalam sesuatu yang haram. Betul? Nabi tidak mungkin diam dalam sesuatu yang mungkar. Tapi dalam hal itu Nabi malah membiarkan, malah Nabi mendoakan. Karena di dalam tubuh kamu ada darahku, kamu tidak akan disentuh oleh api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sudah ada darah di dalam tubuhmu tadi, darahnya Nabi, ya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini khusus. Paham nggih? Khusus Kanjeng Nabi. Apapun yang keluar dari tubuh beliau, suci. Suci. Berbeda dengan kita manusia biasa. Buktinya apa? Kalau kita kecipratan kencing, kita harus nyuci, ya kan? Harus menyiram. Kenapa? Karena kencing kita hukumnya najis. Oh, kita kena darah, cuci karena darah kita hukumnya najis. Ngoten nggih? Darah disunahkan, dianjurkan untuk kita menanamnya. Jadi bapak-bapak yang habis hijamah, habis cantuk, ya biasanya kan darahnya dikumpulkan tuh sama yang tukang cantuknya. Ya kita boleh bilang tolong nanti sampai tanam atau kita sendiri ambil kita tanam. Ya, anjuran dari Kanjeng Nabi. Darah adam. Kemudian yang keberapa ini? Keempat ya. Keempat yang dianjurkan untuk ditanam atau dikubur wal hidah. Apa al hidah? Al hidah diterangkan oleh ulama al khirqah tadauhal mar'ah litatalaqqa damal haid. Mohon maaf, al hidah itu ini zaman dulu ya, adalah kain secarik kain yang diletakkan oleh perempuan untuk menampung darah haidnya. Ya kalau bahasa kita sekarang ya pembalut gitu ya. Kalau dulu kan tidak ada. Jadi mereka pakai apa? Kain. Mereka pakai kain. Belum ada pembalut yang seperti sekarang. Nah, jadi kain itu bahasa Arabnya ya maaf kain yang dipakai untuk itulah ya anunya darah haid tadi itu bahasa Arabnya al-hidah. Al-hidah. Ini dianjurkan untuk ditanam. Ya. Nah, itu dulu. Ya kan? Nah, jadi di zaman sahabat, di zaman tabi'in belum ada kan pembalut, jadi mereka pakai kain. Pakai kain untuk membalut tadi itu menampung darah haidnya. Nah, itu dikubur atau ditanam ya kainnya tadi itu. Nah, kalau sekarang kan sudah ada pembalut, ya kan? Nah, itu bagaimana? Ya, hendaknya bagi wanita perhatikan ya, ini juga bapak-bapak karena punya istri, kan gitu. Nah, barangkali istrinya nggak tahu ya dikasih tahu. Jangan sampailah kita ini perempuan, maaf ini, jadi pembalutnya langsung dibuang sembarangan gitu. Sehingga darahnya kelihatan. Anda nggak boleh buat orang seperti itu. Apa nggak boleh membuat orang jijik? Ya enggak, orang lihat darah jijik apa enggak? Jijik kan? Apalagi ini ya itulah darah haid. Nah, jadi bagaimana? Perempuan apabila hendak membuang itu pembalutnya, ya itu kalau bisa ya dicuci dulu. Dicuci dulu. Ya, dicuci dulu kan pembalutnya itu bisa dicuci ya sampai darahnya hilang semua nggak ada anuan darahnya, nah, terus baru dibuang. Nah, jadi pembalutnya sudah bersih. Atau ya sudah digulung, dilipat, dibungkus sekiranya tidak kelihatan orang gitu loh. Ini kadang-kadang orang tidak perhatian, moro habis ganti pembalutnya digeletak dibuang di sampah, dibuang di jalan. Ini orang yang ngelihat gimana ini? Ibu-ibu perhatikan ya, sampaikan kepada putri-putrinya. Jadi kalau bisa
ya darahnya itu dihilangkan dulu, dicuci pembalutnya sampai nggak ada darahnya, kan sudah bersih tuh, pembalutnya buang, selesai. Atau dilipat yang baik, yang bagus, tidak ada darahnya, tidak kelihatan darahnya, atau dibungkus kresek, ya warna hitam, tidak kelihatan, buang. Ya. Atau kalau kita mau mengikuti seperti anjuran Nabi, ya ditanam. Cuma kan kita nggak tahu ini pembalut itu kira-kira bisa hancur atau enggak gitu loh kalau ditanam. Ya, alhasil, ya bagaimana caranya tidak sampai darah haid tadi dilihat oleh orang lain. Paham nggih? Ya, bahkan oleh suaminya sendiri. Nggih ngapunten ibu-ibu, jangan sembrono loh ya. Nanti ganti pembalut depan suaminya. Wong bojoku dhewe kok. Tapi kan bagaimanapun itu darah. Walaupun suami ya pasti ngelihatnya apa? Kurang enak, ya kan? Kurang etis juga, kurang pantas. Masa mengganti pembalut di depannya suaminya? Apalagi suaminya suruh buangkan pembalutnya. Waduh, kiamat ini. Ya apa ini? Istrinya habis buang pembalut, buka, suaminya suruh apa? Buangkan. Mas, apa deh? Buang no aja nih. Loh, masih yo manut ae. Manut. Tepak kasih gila rupanya. Iya, diambil no. Ini kan kelihatan darahnya dan semacamnya. Hati-hati. Al-hidhah itu kain yang diletakkan oleh wanita untuk menampung darah haid, disunnahkan, dianjurkan untuk dikubur, ditanam supaya tidak ada kelihatan ya darah haid itu. Masya Allah. Nah, makanya Islam ini agama yang bersih, ya Islam ini agama yang suci. Bahkan ada peneliti dari Amerika ya, doktor perempuan. Itu dia meneliti beberapa agama. Dia mengatakan tidak ada wanita yang lebih mulia, yang lebih bersih daripada wanita Islam. Padahal dia bukan Islam. Ya, tapi dia membuktikan bahwa dari sekian banyak agama ini, wanita yang paling bersih adalah wanita yang Islam, muslimah. Kenapa? Satu, diantaranya, kita pasti berwudu. Wanita juga wudu, mau sholat wudu. Betul apa enggak? Berwudu. Ya, belum lagi mandi pasti tiap hari mandi ya kan, apalagi yang lain-lainnya, mandi junub, mandi ini, mandi. Ya, terus yang kedua, selain wudu tadi pasti dilakukan, yang kedua, wanita muslimah kalau haid enggak dikumpuli sama suaminya. Nggih, leres. Enggak dikumpuli sama suaminya. Kalau agama lain dikumpuli. Loh iya. Enggak ngurus, Mas palang merah, bawis merah, kuning, coklat, enggak ngurus mereka itu. Loh iya. Sehingga tetap melakukan hubungan tadi walaupun istrinya dalam keadaan haid. Sementara kita umat Islam enggak boleh, haram. Wa'tazilun nisa, ya, kata Allah kamu harus meninggalkan wanita, maksudnya jangan mengumpuli wanita ketika mereka haid. Istri kita haid. Ya, ini kadang-kadang bapak-bapak ini loh, makanya kalau punya istri dua kan enak. Maksudnya apa? Loh ya kalau yang satu haid kan yang satunya belum tentu haid. Lek padha haid ya rabi maneh. Lho enake lho. Cek enake sampean iki. Siji ae rada ruwet ke. Ya. Istri haid enggak boleh dikumpuli. Nah, itu juga untuk melatih kita nih suami-suami untuk menahan syahwat, ya kan? Menahan nafsu, menahan syahwat. Nah, begitu mau mengumpuli, maaf Mas, palang merah. Aduh, ya apa? Ya sudah sabar. Sabar. Itu tuh menahan nafsu. Ya banyak hikmah yang lain. Alhasil. Jadi tidak ada wanita yang lebih suci, yang lebih bersih daripada wanita muslimah. Karena ketika haid enggak boleh dikumpuli. Maaf, haram hukumnya mengumpuli istri kita di kemaluan belakangnya. Paham ya? Ya, ini saya bukan niat bicara yang tidak pantas. Hukum tidak boleh mengumpuli istri haid. Kedua, tidak boleh mengumpuli istri tadi di belakangnya. Maksudnya di duburnya, haram. Itu kita. Tapi yang lain
gak ngurus. Kalau yang lain terserah. Depan, belakang, tengah, atas, bawah gak ngurus. Makanya maaf ya, kebanyakan mereka apa? Terjangkiti berbagai macam penyakit-penyakit. Ya kan? Penyakit ini, ya karena itu tadi. Yang bukan tempatnya dimasuki, ya sudah. Na'udzubillah min dzalik. Awas ya, haram hukumnya, enggak boleh ya. Enggak boleh. Loh, Ustaz kalau dari belakang, loh beda lagi. Ya, kalau dari belakang tapi tetap masuknya itu yang depan ya tidak ada masalah. Ini kok diam semua kenapa sih ini? Loh, ini saya nerangkan hukum loh ya. Waduh, saya lewati aja ini kok. Sampai kok moro pikirannya ini loh. Intinya, maaf sekali lagi maaf ya. Intinya haram mengumpuli istri dalam keadaan haid. Kedua, haram mengumpuli istri di kemaluan belakangnya. Wis titik. Jangan tanya-tanya lagi sudah. Wis cukup. Kok dawa ya. Rambut, kuku, darah, terus hidhah ya. Kain yang dipakai untuk menampung darah haid. 4. Kelima, yang dianjurkan untuk ditanam adalah asinnu. Apa asinnu? Gigi. Nah, jadi gigi kita ini bukan dilempar ke genteng. Ini mitos ini. Ya dulu ya. Kita ini dibohongi kita ini. Berapa puluh tahun kita dibohongi ini. Kenapa kalau dibuang ke genteng supaya apa? Supaya tumbuh ya. Ya. Justru kalau gigi kita apa? Copot itu ditanam, dikubur, bukan dilempar kemana? Ke genteng. Ya, enggak tahu itu dari mana awalnya mitos itu ya. Nah, gigi ya, gigi kalau tanggal atau jatuh itu dikubur. Loh, ada kawan kita nih giginya sudah agak apa? Agak ya gerak-gerak gitu. Ya, saya bilang cabut aja, gampang nanti. Lama-lama habis makan hilang giginya itu. Habis makan daging hilang. Loh, kok hilang? Loh, ya apa giginya? Mungkin katut deh. Lah makanya disuruh copot, ditanam. Akhirnya masuk kemana? Ke perutnya. Kira-kira nanti giginya tumbuh apa enggak itu ya? Ya. Baik, jadi gigi apa namanya? Itu dianjurkan untuk apa? Ditanam ya. Yang ke berapa? 6. Al-alaqah, gumpalan darah. Ya, maksudnya di sini apa namanya? Kalau ya keguguran ya. Keguguran ya, hanya keluarnya cuma segumpal darah, okay, itu tetap nanti dianjurkan dikubur, ditanam. Ya, walaupun sebetulnya kita kalau bicara hukum fikih, kalau calon, ini kan calon janin ya, cuma kan belum jadi ini. Illam yadhar fihi mabda' khalqin adamiyin, kalau tidak tampak ya ciptaan manusia, artinya masih berupa segumpal darah atau bahkan mungkin hanya berupa segumpal daging misalnya. Ya, tapi kita tahu ini bakal calonnya janin, tapi karena belum ada bentuknya, ya, ini kata ulama hukumnya la yajibu fihi syai'. Tidak wajib apa-apa. Tidak wajib apa-apa. Walakin akan tetapi yusannu, disunnahkan untuk ditutup dengan kain, ya, di apa namanya? Dibungkus dengan kain, wa yudfan, dan dikubur. Selesai. Nah, untuk lebih memantapkan ini, saya terangkan agak cepat. Keadaan bayi yang keguguran itu ada 3. Ya, keadaan bayi keguguran itu ada 3 keadaan. 1, jika bayi itu keluar ya masih tampak tanda-tanda kehidupan seperti teriak, nangis, atau gerak-gerak, atau sempat bernapas lalu mati. Oke, teriak, lahir, terus mati. Lahir, gerak-gerak, terus mati. Berarti sempat hidup. Maka hukumnya katanya kal kabir. Hukumnya seperti umumnya manusia dewasa. Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, wajib dikuburkan. Ya. Keadaan yang kedua, jika lahir itu sudah tidak tampak tanda kehidupan.
Alias berarti matinya di mana? Di kandungan, di dalam. Ya, tetapi sudah kelihatan bentuk manusianya. Misalnya kata ulama, ketok kepalanya. Kelihatan tangannya, kakinya. Tapi keluar sudah mati. Bagaimana hukumnya katanya? Fahukmuhu yughsal, dimandikan, dikafani, tapi tidak wajib, tidak usah disolati dan langsung dikuburkan. Inda Ibni Hajar, ini menurut Imam Ibnu Hajar. Ya, saya ulangi, kalau lahir sudah mati, meninggal, tapi sudah tampak tanda-tanda manusianya, seperti ada kepalanya, tampak tangan dan kakinya, maka dimandikan, dikafani, tidak usah disolati dan dikuburkan. Paham ini? Ya. Yang ketiga tadi itu, kalau lahir keluar masih belum tampak tanda manusianya, belum kelihatan tangan, kaki, kepala, hanya berupa segumpal daging. Ya, berarti kan mungkin masih berapa bulan gitu ya, 2 bulan, 3 bulan, atau malah mungkin hanya segumpal darah. Nah, bagaimana hukumnya? La yajibu fi syai'un, tidak wajib apa-apa. Tetapi dianjurkan untuk ditutup dengan kain, dibungkus, lalu dikuburkan. Paham kira-kira? Oke, itu tadi al-alaqah. Yang keenam, segumpal darah yang keluar ya, dari seorang wanita yang hamil, berarti keguguran ya, segumpal darah, itu darahnya disunahkan dibungkus dengan kain, lalu dikuburkan. Segumpal daging tadi dibungkus dengan kain, lalu dikuburkan. Yang terakhir, yang ketujuh, yang dianjurkan untuk dikubur atau ditanam adalah wal masyimah. Al masyimah itu kalau kita terjemahkan plasenta atau ari-ari. Nah, kalau orang Jawa bilang apa? Apa? Ari-ari juga. Nah, kalau orang Madura, temone. Ya, itu katanya itu kembarannya apa? Bayinya katanya. Katanya kembarannya bayinya. Itu disunahkan, dianjurkan. Ingat, dianjurkan untuk ditanam. Berarti hukumnya bukan wajib. Sebab ada orang yang ari-arinya anaknya dianukan ke laut. Ya, dianukan ke laut, ke sungai supaya nanti anaknya katanya bisa melalang buana katanya. Kemana gitu ya. Ayah HP gitu. Mau sampai ke Afrika Selatan ya apa itu? Nah, itu mitos. Nah, kadang-kadang supaya anaknya pinter masak nanti ditaruhi sendok garpu gitu ya. Kok gak kompor pisan lebokno. Mitos itu. Anaknya supaya pinter nulis, nanti adik-adiknya dikasih pensil, dikasih, ya ini semuanya mitos. Nggih, sudah dikubur selesai. Nggih, ini anjuran ya. Al-masyimah itu plasenta atau ari-ari dianjurkan oleh Kanjeng Nabi untuk ditanam atau dikubur. Tolong jauhi mitos-mitos itu ya. Pingin pinter Quran, dimasukkan ayat-ayat Al-Quran, haram, dosa. Hati-hati Pak ya. Pingin anaknya nanti pinter Quran lalu memasukkan Quran bersama ari-arinya, haram, enggak boleh. Kenapa Quran kok ditaruh di bawah, ditanam bersama ari-ari? Haram, enggak boleh. Paham nggih? Ya, kalau anaknya pingin jadi ahli Quran, suruh ngaji, belajar Quran. Bukan Quran dimasukkan ke dalam hari-harinya, bukan begitu. Nggih, alhasil inilah 7 bagian dari manusia yang dianjurkan untuk ditanam. Saya ulangi, 1 rambut, 2 kuku, 3 darah, 4 pembalut wanita, ya, 5 gigi, 6 segumpalan darah atau daging calon janin yang keguguran, yang 7 plasenta atau ari-ari. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Insyaallah ilmu kita jadi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.